Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang metamorfosis pada hewan, kelas 4, tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-1. Tapi sebelum kita memasuki pada pembelajaran hari ini, kakak harap kalian semua berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing ya. Selamat menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar di rumah. Nah, sebelum kakak melanjutkan kepada alat peraga mengenai metamorfosis tidak sempurna, izinkan kakak untuk menjelaskan mengenai kompetensi dasar, latar belakang media pembelajaran, dan juga materi pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Simak terlebih dahulu ya penjelasan berikut ini. Ayo. Nah, pada kompetensi dasar, yang pertama yaitu 3.2, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup dan mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Yang kedua, 4.2, membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dan pelestariannya. Nah, selanjutnya mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sebagai suatu alat bantu proses belajar mengajar untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan peserta didik, sehingga terjadinya proses belajar mengajar. Media pembelajaran bisa berupa video, audio, gambar, PowerPoint atau PPT, dan juga bisa berupa alat peraga langsung. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran hewan tersebut. Metamorfosis terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada metamorfosis sempurna, dan yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, selanjutnya mengenai metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah bentuk hewan baru saja menetas berbeda dengan induknya. Contoh pada hewan metamorfosis sempurna ini yaitu yang pertama bisa kupu-kupu, nyamuk, kumbang, lebah, katak, dan lain-lain. Pada metamorfosis sempurna ini memiliki 4 fase. Yang pertama ada pada fase telur, yang kedua ada fase larva, yang ketiga fase pupa, dan yang keempat menjadi dewasa. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk hewan baru menetas mirip dengan induknya, akan tetapi biasanya belum memiliki sayap pada tubuhnya. Pada metamorfosis tidak sempurna ini contohnya ada pada hewan belalang, jangkrik, dan juga kecoa. Fase pada hewan metamorfosis tidak sempurna ini hanya mencakup 3 fase. Yang pertama yaitu fase telur, yang kedua ada pada fase nimfa atau fase bayi, dan yang ketiga ada fase dewasa. Nah, baik, setelah tadi kakak menjelaskan mengenai kompetensi dasar, media pembelajaran, dan juga tentang materi pembahasan kita hari ini, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai alat peraga metamorfosis tidak sempurna pada hewan belalang. Simak penjelasan dari kakak berikut ini ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat peraga mengenai metamorfosis tidak sempurna pada hewan belalang. Bisa dilihat ya. Nah, ini adalah alat peraga mengenai metamorfosis tidak sempurna pada hewan belalang. Alat peraga metamorfosis tidak sempurna
saya akan membacakan bahan serta alat apa saja yang digunakan dalam membuat alat peraga ini. Yang pertama yaitu pada bagian alat. Pada bagian alat ini saya memerlukan spidol, gunting, lem, penggaris, dan juga plester. Lalu pada bahan pembuatan alat peraga ini, saya memerlukan kertas kuarto, biji semangka, sendok mini plastik, ranting tanaman, kardus, tanaman bunga, dan dedaunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat alat peraga ini terlebih dahulu. Dimulai dari dalam simbol telur pada hewan belalang, saya memakai biji semangka untuk menyerupai telur belalang tersebut. Lalu, pada fase kedua, yaitu pada fase nimfa atau bayi belalang, saya menggunakan kertas kuarto yang kita buat menjadi bentuk belalang dengan dimensi ukuran 16,5 cm dikali 16,5 cm. Setelah itu, pada fase ketiga, saya juga membuat belalang dewasa menggunakan kertas kuarto dengan dimensi 21,5 cm kali 21,5 cm. Juga ada saya tambahkan ada tanaman bunga di sini, ada juga dedaunan yang tujuannya adalah agar lebih menyerupai ekosistem belalang tersebut. Bisa dilihat. Nah, inilah bentuk atau wujud alat peraga mengenai metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana fase perkembangan hewan metamorfosis tidak sempurna ini pada hewan belalang. Oke, jadi yang pertama dimulai dari fase telur. Fase telur di sini, biasanya belalang betina itu menghasilkan telur mulai dari 10 biji sampai 300 biji. Di sini, belalang betina biasanya menyimpan telurnya pada bagian dedaunan, bisa juga pada batang tanaman, juga bisa di dalam tanah. Dalam penetasan telur belalang ini, pada iklim tropis lebih cepat penetasannya dibandingkan iklim subtropis. Bisa dilihat, di sini saya menggunakan biji semangka sebagai objek telur belalangnya. Lanjut kepada fase yang kedua, atau pada fase bayi nimfa, atau bayi belalang. Nah, dari penetasan telur, jadilah wujud belalang. Tapi pada fase kedua ini, belalang tidaklah sempurna, karena belum memiliki sayap. Biasanya umur pada belalang bayi nimfa ini atau bayi belalang ini berkisar 25 hari sampai 40 hari. Setelah melewati bayi nimfa ini atau fase kedua, masuklah pada fase ketiga. Pada fase ketiga ini sudah tumbuhlah sayap pada belalang, yang menandakan bahwa belalang tersebut adalah menjadi belalang dewasa. Bisa dilihat di sini bahwa pada fase ketiga ini sudah muncul ada sayapnya. Jadi perbedaan antara fase kedua dengan fase yang ketiga, yaitu pada fase ketiga ini tumbuhnya sayap. Nah, ini menandakan bahwa belalang tersebut sudah tumbuh menjadi dewasa. Biasanya umur pada belalang itu berkisar hingga 12 bulan atau 1 tahun. Nah, mungkin saya cukupkan sampai di sini mengenai alat peraga metamorfosis tidak sempurna pada hewan belalang. Salah hilaf mohon maaf saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.